Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah sore hari ini kita kumpul lagi di sini, tempat nongkrong kita, tempat nyari duit kita. Sebelum kita biasa berbagi, hari ini kita mau kajian dulu lah sebelum ini ya. Oke teman-teman, sedikit yang saya sampaikan, ada 3 poin sebelum kita menyiapkan kematian. Ada 3 poin yang harus kita siapkan. Jadi nanti kalau kita nggak ada nih, tetap kita masih punya bahan yang baik di hadapan Allah. Apa sih yang pertama? Yang pertama adalah amalan yang baik yang harus kita lakukan. Jadi perbuatan yang baik, ya. Jadi perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan amal yang baik. Ya, seperti apa misalnya walaupun itu kita sedikit, tapi kita selalu istiqomah, selalu terus menerus. Ya, jadi ada hasilnya. Perbuatan sedikit tapi istiqomah itu cakep. Banyak tapi nggak istiqomah, nggak cakep. Jadi walaupun sedikit tapi istiqomah. Kayak sholat duha 2 rakaat tapi istiqomah, sholat tahajud 2 rakaat tapi istiqomah, cakep. Dibandingkan tidak sholat tahajud sama sekali. Misalnya, itu perbuatan yang sedikit tapi selalu dilakukan, apalagi banyak dilakukan, itu lebih luar biasa. Jadi menyiapkan yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama tadi menyiapkan perbuatan yang baik, amalan yang baik. Yang kedua adalah menyiapkan amalan yang pahalanya selalu terus mengalir. Pahalanya itu kita nggak ada nih, itu pahala ngalir terus. Jadi orangnya udah nggak ada di bumi, tapi pahalanya istiqomah terus sampai kita berhadapan dengan Allah nanti pada hari kiamat. Itu ada terus ngalir. Seperti apa? Pertama, amal jariyah yang kita kasih masjid, kasih tempat-tempat ibadah untuk pembangunan. Nah, itu namanya amal jariyah yang berkelanjutan, yang terus mengalir pahalanya. Mantep kan? Kita udah mati tapi kita dapat kiriman terus. Cakep, ya nggak? Coba kalau kita udah kayak di pesantren gitu dah, kita udah nggak kerja tapi dikirimin duit, ya nggak? Enak kan kayak gitu ya? Nggak kerja tapi dikirimin duit. Nah, kita ngelakuinnya dulu waktu hidup, tapi kita di kuburan, itu pahala terus ada, kan enak banget. Nah, ini namanya amal jariyah. Kalau nggak bisa kita dengan amal jariyah mendidik orang menjadi lebih baik, ngajarin ngaji, ngajarin yang baik-baik. Nah, ketika dia melakukan hal yang kita ajarkan, itu ngalir terus pahalanya sama kita. Kita udah nggak ada, kita udah mati. Karena nih anak kemana-mana nih ceramah gara-gara kita nih pinternya. Itu kita ngalir terus pahala, kiriman terus paket, mantep kan? Ya terin ya, ajib ya. Nah yang kayak gitu cakep tuh. Jadi walaupun nggak ada tapi ngalir terus. Nah jadi amal jariyah, terus yang apa nih, anak soleh ya. Kita nih siapapun kita, tapi kita kan pengen punya anak soleh kan, pinter ngaji, iya kan, sholatnya rajin. Kita udah meninggal, dia doain terus, ya Allah ampuni dosa babe gue, dosa emak gue, iya kan. Ngalir terus tuh pahalanya. Itu yang luar biasa. Jadi kita mau meninggal tuh disiapkan. Wah, nanti gue mau mati nih, gue harus nyiapin apa nih? Biar nanti pahalanya tetap ngalir. Itu poin-poin yang paling penting, ya. Jadi yang kedua, amal yang pahalanya mengalir terus sampai kita nanti padang mahsyar, di yaumul hisab namanya. Baru selesai di situ. Tapi kalau belum kiamat itu pahala ngalir terus. Apa yang ketiga nih sebelum kita mati, apa yang harus kita siapkan? Berdoa kita biar husnul khotimah. Nggak ada jaminan nih Kang Handa mati dalam keadaan sholat, ya Allahu Akbar, mati. Nggak ada jaminan. Iya kan? Kang Handa lagi nongkrong di sini, nggak ada jaminan. Baru ngomong mati, nggak ada jaminan. Iya kan? Jadi apa yang ketiga ini adalah berdoa biar kita husnul khotimah. Gak ada jaminan, kiai ceramah kemana-mana, wah assalamualaikum, kita harus menyembah Allah. Tahu-tahu mati lagi jauh sama Allah, ya kan? Ustadz, wah jam tayangnya kemana-mana, bayarnya mahal gitu kan. Tapi dia meninggal lagi jauh sama Allah, gimana? Makanya kita dianjurkan yang ketiga adalah berdoa biar kita husnul khotimah. Cakep tuh, ya kan? Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi nih kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia ngomong la ilaha illallah ketika meninggalnya.
lagi sekarat, lagi nazar, lagi dicabut nih. Biasanya kalau orang mati itu dia dingin nanti dari bawah. Tangannya udah mulai dingin. Nanti dia tinggal di sini. Napas tuh tinggal di sini. Nah, itu udah jalan itu. Dari kaki udah kerasa dingin. Oh, udah mulai nih. Kayak kemarin tuh kakak saya meninggal tuh, itu dari bawah udah, oh dingin ini bentar lagi nggak ada gitu. Ternyata semalam itu besoknya nggak ada. Karena udah kerasa dingin, pindah tangan juga udah dingin. Nanti ngumpul di sini. Napasnya tinggal. Nah, itu tinggal sisa napasnya untuk menghirup udara ya. Makanya kalau ada yang kayak gitu hati-hati, itu banyak didoain ya. Berarti itu iya. Itu habis masuk kulkas ya, Terin ya. Ya. Jadi itu yang poinnya ya. Jadi ya Allah biha ya Allah bihusnul khotimah. Jadi apa? Matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Itu penting banget, gak ada jaminan orang. Saya, teman-teman semuanya, siapapun kita gak ada jaminan husnul khotimah. Walaupun misalnya kita dalam kehidupan punten jauh dari Allah, bisa jadi dong pas meninggal dia dekat sama Allah. Iya kan? Makanya saya tidak pernah menghina orang yang hari ini mungkin jauh dari Allah, next time dia yang dekat, saya yang jauh. Itu makanya kita selalu berdoa ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang cakep luar biasa ya. Mudah-mudahan 3 poin ini, yang pertama amalan yang baik yang kita lakukan tapi terus-menerus istiqomah. Terus yang kedua adalah amalan yang selalu mengalir pahalanya. Biar kita nggak ada tapi pahala ngalir terus. Ya kan, anak soleh tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga, kita berdoa biar husnul khotimah. Oke, cakep kan? Coba tahu nggak yang itu, yang ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya kan? Kayak gitu, pokoknya berdoa terus biar kita husnul khotimah. Amin. Siapapun kita, anak pang, ustadz, kiai, nggak ada jaminan semuanya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, saya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan di hari esok nanti terakhir kita dipanggil, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mohon maaf sekali lagi, tidak maksud ngajarin, tidak maksud lebih baik dari teman-teman semuanya, tapi kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sekian, yang benar hanya milik Allah, yang salah dari pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.